Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kita pada siang hari ini akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam bidang teknologi ya. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah bagaimana menerapkan konsep kemagnetan, induksi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari serta membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet. Ini kalian cukup eksperimen sederhana saja ya, yaitu membuat magnet dengan cara elektromagnet. Jadi cukup paku yang dililitkan dengan kawat tembaga ya, kemudian masing-masing ujungnya dihubungkan dengan baterai, kemudian paku tersebut didekatkan pada klip ya. Nah, nanti tinggal hitung berapa klip yang terangkat ya, itu sudah saya posting di Classroom. Indikatornya bagaimana menjelaskan pengertian magnet, membedakan fero, para, dan dia, cara membuat magnet, cara menghilangkan sifat magnet, menyebutkan contoh penerapan induksi dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kerja trafo dan kemagnetan dalam berbagai produk teknologi. Oke. Bicara tentang magnet ya, jadi awalnya magnet ini ditemukan di sebuah pulau yang bernama Magnesia, di mana ditemukan batu yang bisa menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, karena penduduk di sana bingung mau memberi nama apa, akhirnya diberi nama magnet sesuai nama daerahnya, yaitu Magnesia ya. Oke, sekarang Bu Airin punya pertanyaan ya, yang bisa langsung menyebutkan nama dulu ya, dinyalakan mikrofonnya. Kenapa kutub-kutub pada magnet itu adalah kutub utara dan selatan? Yo, kenapa? Syafana, Bu. Oke, Savana, ya silakan. Karena pengaruh medan magnet bumi. Ya, pengaruh medan magnet bumi ya. Jadi medan magnet bumi itu adalah utara dan selatan. Nah, jadi itu kenapa ketika digantung bebas ya, jadi magnet-magnet ini akan menunjukkan utara dan selatan. Nah, ini berlawanan sebenarnya dengan medan magnet bumi. Jadi yang utara itu pada magnetnya itu sebenarnya adalah kutub selatan pada medan magnet bumi. Oke, betul ya. Nah, kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas, nah maka ini kita sebut dengan kutub utara. Bagaimana kalau seandainya ya kutub-kutub tersebut kita potong di tengah? Nah, apakah masing-masing potongannya hanya memiliki satu kutub saja? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi meskipun dipotong di tengah, maka setiap potongannya tetap memiliki kutub utara dan selatan ya. Dipotong lagi sama saja ya, tetap memiliki kutub utara dan selatan. Nah, jika digantungkan kemudian kutubnya sama atau sejenis utara dengan utara, maka interaksi yang terjadi adalah tolak menolak ataupun selatan dengan selatan. Kalau tidak sama atau berbeda, yaitu utara dan selatan, maka interaksinya adalah tarik menarik ya. Kita lihat di sini ya. Nah, sayangnya kalian tidak bisa eksperimen di sini. Kalau punya magnet sendiri di rumah enak ya. Kalau beli online mungkin sekitar 20.000 ya. Nah, ini kalau didekatkan dengan serbuk besi, nah yang memiliki gaya magnet yang terkuat ini adalah di bagian kutubnya. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, dia tertarik kuat di kutub. Nah, semakin ke tengah dia akan semakin lemah ya. Nah, sekarang berdasarkan sifat magnetnya dibedakan menjadi dua. Jadi ada yang dapat ditarik magnet dan tidak ya. Oke. Nah, ini berdasarkan gaya tariknya, ini ada fero, para, dan dia. Fero berarti dapat ditarik kuat, misalnya pada besi, baja, nikel, atau kobalt. Para ditarik tapi lemah sekali, misalnya pada aluminium dan platina. Kemudian dia berarti ditolak, misalnya pada emas, seng, dan garam dapur. Itu mengapa ketika membuat magnet, maka bahan yang digunakan adalah besi dan baja. Karena besi dan baja ini termasuk feromagnetik ya. Nggak mungkin ya membuat magnet dari dia magnetik langsung ditarik aja nggak bisa ya.
aplikasinya ya untuk hewan. Nah ya, ada beberapa jenis hewan yang memiliki prinsip memanfaatkan prinsip medan magnet bumi untuk navigasi, mencari arah ya, menghindari predator dan mencari mangsa. Misalnya pada lobster, bakteri, merpati, elang, salmon ataupun penyu laut. Nah, orang dulu kan kalau kirim surat pakai merpati ya. Nah, itu kok bisa ya tahu alamatnya? Jadi dia tuh dibantu dengan medan magnet bumi. Nah, ini ada ilmuwan juga yang meneliti tentang perilaku penyu laut. Nah, jadi penyu laut ini bergerak sesuai dengan medan magnet bumi ya yang dia tuju. Nah, jadi dia mengamati, jadi ilmuwannya mengamati ini kok penyunya arahnya ke sini terus. Dipelajari medan magnet di tempat itu, kemudian dia membuat medan magnet buatan yang serupa dengan tempat yang dituju penyu laut. Hasilnya si penyu laut itu bergerak sesuai dengan medan magnet buatan tersebut. Oh, jadi penyu ini bergerak sesuai dengan medan magnet tersebut. Ya, seperti itu. Nah, sekarang silakan perhatikan baik-baik gambarnya. Yang A, ini gambar magnet elementer besi atau baja sebelum jadi magnet. Yang B, ini adalah magnet elementer besi atau baja setelah menjadi magnet. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya, sebut nama dulu. Apakah perbedaan gambar A dan gambar B? Yuk, silahkan. Yuk, dilihat aja. Zurufin, Bu. Oke, Zurufin. Ya, apa perbedaannya? Yang A, arah magnet elementernya tidak beraturan. Kalau yang B, arah magnet elementernya searah. Iya, oke ya. Sekarang kalian lihat tanda panahnya ya. Yang A, tanda panahnya ada yang ke atas, ke bawah, ya, ke samping kiri, ya, nggak beraturan. Kalau mau dibuat magnet, maka magnet elementernya harus dibuat satu arah. Jadi kalau ke kanan semua dan beraturan. Ini konsep ya, kalian pegang untuk menjawab soal-soal berikutnya. Nah, sekarang cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Nah, cara membuat magnet dengan cara menggosok harus dilakukan secara searah. Pertanyaannya mengapa? Oke, silakan yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Mengapa cara membuat magnet dengan cara menggosok harus dilakukan secara searah? Oke, ada yang bisa menjawab? Syafana, Bu. Oke, Savana, silakan. Agar magnet elementernya searah juga. Iya, betul. Ya, jadi kenapa harus searah? Supaya magnet elementernya bisa searah. Kalau magnet elementernya searah, maka berubah jadi magnet. Kalau menggosoknya bolak-balik, bingung yang di dalam ya, magnet elementernya ke kanan, ke kiri, akhirnya nggak jadi-jadi. Oke, bisa ya, paham ya konsepnya? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kutub pada magnet yang kita buat? Nah ya, oke, sekarang yang kalian perhatikan baik-baik, dilihat tanda panahnya. Ya, ini tanda panahnya ya. Nah, oke, ke arah kiri berarti, kalau ke arah kiri berarti dia menggosoknya, yang dilakukan pertama kali adalah yang B, digosok. Cara menentukan kutub magnetnya, kutub pada yang pertama kali digosok akan sama dengan kutub magnet yang pertama kali menggosoknya. Jadi kalau di sini kita lihat yang pertama kali digosok adalah B, yang menggosok adalah S bagian bawah, maka kutub B adalah S. Nah, kalau di sini S, maka di sini U. Oke, bisa ya? Sekarang kita coba lagi. Yuk, dilihat ini tanda panahnya. Ini ke sini. Nah, berarti arahnya dari kiri ke kanan. Berarti yang pertama kali digosok adalah yang kiri. Nah, yang K ya. Yang K pertama kali digosok, kita lihat bagian bawahnya S. Nah, ya. Oke, jadi yang K jadinya juga S. Oke, bisa ya? Sekarang silakan. Oke, pertanyaannya ya, yang manakah yang menjadi kutub utara? Yuk, yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Embun, Bu. Embun. Oke, yang mana Embun?
B. Yang B. Oke, kata embun B. Ada yang punya jawaban yang lain? Oke. Kalau di sini utara, jadi di sini selatan ya, pasti ya. Jangan di sini utara, sini utara. Nggak boleh ya, karena kutub itu utara dan selatan. Oke, semuanya sepakat dengan Sama, Bu. Oh, sama. Ya oke, kita cek dulu ya jawabannya. Kita lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ke sini ya. Nah, berarti yang pertama kali digosok ini. Karena di sini U, maka kutub B juga sama dengan yang menggosok. Oke, betul ya, embun ya. Oke, ada yang masih belum paham? Ayo, sebelum saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara yang kedua, induksi. Induksi adalah mendekatkan besi dengan baja, besi ataupun baja pada magnet. Nah, ya. Tetapi tidak sampai menempel. Nah, setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya. Jadi ini sifatnya sementara ya. Nah, jadi kalau kalian punya, misalkan ada paku ya, kalian punya magnet, jadi cukup didekatkan saja, ini otomatis ini sudah jadi magnet. Didekatkan sama paku kecil-kecil sudah nempel. Nah, cara menentukan kutubnya mudah sekali. Prinsipnya yang berdekatan adalah berlawanan. Jadi kalau di sini S, maka yang di sini jadinya U, yang di bawah jadinya S. Oke, berarti di sini juga U lagi, S lagi. U lagi, S lagi. Begitu seterusnya ya. Pokoknya yang berdekatan berlawanan. Nah, ini mudah sekali ya. Cuma biasanya karena mudah, kalau ada UN biasanya hampir tidak pernah dikeluarkan ya. Oke, biasanya yang paling sering itu elektromagnet. Oke, habis ini. Nah, silakan. Ya, silakan kutub B dan A yang bisa dinyalakan mic-nya. Embun, Bu. Embun lagi. Oke, silakan. Yang B U, yang A S. Ya, oke. Kita cek ya. Yang di bawah ini S, maka yang B berlawanan, ya betul, jadinya U, jadinya S. Oke, sudah betul. Nah, sekarang cara yang ketiga, ini yang ditugaskan di classroom ya. Nah, ketika kalian membeli paku, biasanya akan ditanya sama yang jualan, mau beli paku besi atau baja. Nah, perbedaannya, magnet elementer pada besi itu mudah berubah, sehingga mudah dibuat, mudah juga hilang kemagnetannya. Berbeda dengan baja. Kalau baja, magnet elementernya susah berubah, tapi susah juga kembali, sehingga jauh lebih awet atau permanen. Kalau kalian eksperimen pakai paku besi, maka akan lebih cepat menjadi magnet. Ya, kalau paku baja lebih susah, lebih lama, cuma lebih kuat. Ya, perbedaannya di situ. Terserah pakai yang mana. Mau dibandingkan di eksperimennya boleh. Kalau pakai besi 20 lilitan bisa narik berapa? Paku baja 20 lilitan bisa menarik berapa? Nah, di sini membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Arus listrik yang digunakan harus arus listrik searah atau arus searah. Sumber dari arus searah contohnya adalah baterai. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan arus searah? Kok tidak arus bolak-balik? Silakan. Zurufin, Bu. Zurufin, oke. Supaya susunan magnet elementernya menjadi searah. Iya, jadi konsep dari awal dipegang supaya magnet elementernya searah. Sehingga itu kenapa menggosoknya harus searah. Itu kenapa arus listriknya juga digunakan arus searah. Kalau yang digunakan arus bolak-balik, jadinya bukan jadi magnet, tapi justru menghilangkan kemagnetan karena magnet elementernya jadi pusing yang ada di dalam ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Cara menentukan kutubnya menggunakan kaidah tangan kanan. Bu, bagaimana kalau nggak punya tangan kanan? Pinjam temennya ya. Intinya harus pakai tangan kanan. Oke, sekarang kalian lihat ini masih ingat ya materi listrik? Ini adalah simbol baterai. Jadi pada gambar ini menggunakan dua baterai.
Yang garis panjang berarti kutub positif, yang garis pendek berarti kutub negatif. Arus mengalir dari positif ke negatif ya. Berarti dari gambar ini arusnya mengalir ke arah kiri karena kutub positifnya terletak di arah kiri. Setelah ke kiri dia bergerak ke atas. Nah, oke, ini ada garisnya ya, berarti ke atas. Nah, sekarang gunakan tangan kanan kalian ya. 4 jari menunjukkan arah arus. Karena arah arusnya ke atas berarti posisinya seperti itu ya. 4 jarinya ke atas. Nah, ibu jari menunjukkan utara. Nah, ibu jarinya menunjuk ke arah kiri berarti titik P adalah kutub utara. Oke, bisa ya. Nah, sekarang contoh yang lain ini, coba perhatikan. Kita lihat gambarnya di bawah, ini ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Nah, yang panjang positif ya. Berarti arusnya mengalir ke arah kanan. Setelah kanan ke atas. Setelah ke atas kok garisnya hilang. Kalau garisnya hilang, berarti kawat atau kabelnya lewat belakang. Lewat belakang berarti arahnya ke bawah. Nah, arah arusnya ke bawah, tangan kanannya kalian sambil coba sendiri di sana ya. Tangan kanannya posisinya dibalik. Nah, ya, sehingga ibu jarinya menunjuk ke arah kanan. Berarti di sini yang kanan ini utara, yang kiri adalah selatan. Yuk, sampai sini yang belum paham bisa bertanya. Oke, kalau bisa kita langsung tanya jawab. Pertanyaannya, arah arusnya ke kiri atau ke kanan? Yuk, nyalakan. Embun, Bu. Embun lagi, oke. Kiri. Kiri, oke. Di sini positif ya. Oke, ya betul ke arah kiri. Pertanyaan selanjutnya, kutub utaranya yang mana? Yang P, Bu. Embun. Siapa ini? Embun. Oh, Yang P, Bu. Embun lagi. Oke, yang P ya. Wah, keduluan. Keduluan. Ya udah, mic-nya dinyalain dah. Siapa cepat dia dapat langsung sebutin nama ya. Oke, ini ke atas ya. Oke, betul ya. Ibu jarinya ke arah P ya. Pertanyaannya, yuk sekarang. Arus listriknya ke kiri atau ke kanan? Embun, Bu. Ke kiri, Bu, Naura, Bu. Naura. Kiri, kiri. Naura ya, udah dikasih ke Naura dah. Untuk gantinya lu, Bu. Banyak poinnya nih, 4 embun ya. Ke kiri, Bu. Naura ke kiri. Ya. Oke, betul ya, kiri. Naura, ntar saya tulis dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kutub utaranya yang mana? Embun, Bu. Naura, Bu. Naura, Bu. Naura. Naura tadi udah dikasih ya. Yuk, Embun, yuk. Yang mana, kamu. Embun? Yang K. Yang L. Apa? Yang apa, Embun? Yang L. Embun jawab L, Naura jawab K. Oke, dah. Sekarang mana yang betul ya? Kita lihat ya. Setelah ke kiri dia ke atas. Setelah ke atas garisnya hilang berarti lewat bawah. Kalau lewat bawah, lewat belakang ya. Lewat belakang berarti arahnya ke bawah. Nah, sekarang tangan kanannya posisinya dibalik. Oke. Dibalik ya, sehingga ibu jarinya menunjuk ke arah L. Oke, berarti jawabannya yang betul punyanya Embun ya. Oke. Naura paham ya bedanya ya? Kalau arahnya ke belakang ya, bisa ya? Iyalah, Bu. Ya, nanti Paham. kalau ulangan. Nah, oke, yuk satu lagi. Arah arus kanan kiri. Embun, Bu. Kiri. Cipana, Bu. Embun nih mic-nya udah nyala. Embun, mana Embun? Yang kiri, Bu. Oke, Embun yang kiri. Ya, oke. Sekarang yuk, kutub utara. Naura, Bu. Naura. Siapa, Ya, Bu? oke, Naura. Ya, oke. Naura yang mana? Kutub utara. Naura. Iya, Naura, Nak. Naura, ya. Nice. Naura yang mana? Bu. Kutub utaranya mana? Yang, entar, Bu. Yang L, Bu. Entar. Dibalik. Yang A, Bu. Yang K. Oke, kita lihat ya. Ini arahnya ke atas ya.
Oke. Ke arah ke atas berarti ibu jarinya ke K ya. Oke, betul ya, Naura. Nah, oke, yuk. Sekarang kita lanjutkan materinya. Dah, dimatikan dulu mic-nya. Ditinjau dari terjadinya magnet dibagi menjadi dua macam, alam dan buatan ya. Kalau alam jelas ya ditemukan alami, jadi sudah ditemukan batunya sudah bersifat magnet. Kalau buatan ini dibuat oleh manusia karena memang kebutuhan magnet ini sangat banyak sekali ya. Nah, oke, sekarang pertanyaannya, nah boleh dinyalakan. Berikan contoh alat-alat yang ada sifat magnetnya yang kalian temukan dalam kehidupan. Syafana, Bu. Embun, Bu. Syafana, oke, silakan. Pintu kulkas. Pintu kulkas ya, oke. Jadi ada banyak ya, ada pintu kulkas. Faik, Bu. Oh, Faik ya, oke Faik. Apa Faik? Kotak pensil yang anu itu, Bu. Yang kotak pensil yang panjang itu, Bu. Oh ya. Yang ada magnetnya, Bu. Kotak pensil, kemudian mainan anak-anak ya, banyak sekali ya. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Itu apa? Catur dan lain sebagainya ya. Sepatu ya, itu banyak ya. Dan jadi karena memang kebutuhannya banyak, maka banyak dibuatlah ya magnet buatan. Nah, biasanya perusahaan ketika membuat magnet itu kutub-kutubnya diberi warna. Yang merah adalah untuk kutub utara, hitam atau biru untuk kutub selatan ya. Nah, berdasarkan sifatnya magnet dibagi menjadi dua, yaitu sementara dan tetap. Sementara itu ya tadi ya, kayak yang induksi atau yang elektromagnet. Jadi kalau sudah tidak dihubungkan dengan baterai, ya maka kemagnetannya akan hilang. Nah, kalau yang magnet tetap ini biasanya yang terbuat dari baja. Karena magnet elementer pada baja itu susah untuk berubah ya. Oke, nah bentuknya ini ada banyak ya, ada batang, ada jarum. Nah, ini sebenarnya ya. Kalau ladam itu bentuknya seperti tapal kuda itu. Jadi yang bagian atas agak agak ke atas sedikit, agak mendekat gitu ya. Kemudian ini magnet silinder. Oke, sekarang kita masuk ke trafo ya. Trafo atau transformator itu berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan tergantung jenisnya. Jadi ada dua macam, yaitu trafo step down dan trafo step up. Down berarti turun, jadi fungsinya adalah menurunkan tegangan. Kemudian step up berarti naik, berarti fungsinya untuk menaikkan tegangan ya. Ciri-cirinya untuk yang step down, jumlah lilitan primer dan tegangannya yang primer lebih banyak dibanding yang sekunder. Sedangkan arusnya justru terbalik ya, dia lebih kecil dibandingkan yang sekunder. Untuk yang step up, yang primer jumlah lilitan dan tegangannya justru lebih sedikit dibandingkan yang sekunder. Arusnya justru lebih besar dibandingkan arus sekunder. Bu, maksudnya gimana? Coba perhatikan baik-baik gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar trafo. Kalian lihat di sini ada jumlah lilitan. Nah, ya, ini ada dua. Nah, yang kiri ini biasanya kalian kalau nulis kan dari kiri ke kanan ya. Nah, maka kita melihatnya dari kiri dulu. Dalam satu sumber ada yang menulis yang kiri itu angka 1, yang kanan angka 2. Ya. Ada juga yang kiri disebut dengan primer, yang kanan adalah sekunder. Atau boleh juga yang kiri diberi nama input ya, yang kanan adalah output. Nah, sekarang kalian lihat. Yuk kita hitung jumlah lilitannya yang primer. Tuh 2, 3, 4 ya. Oke, 14 ya. Nah, yang kanan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Dari 14 ke 6 ini jumlahnya naik atau turun? Karena jumlahnya menurun, maka disebut jenisnya trafo step down. Paham ya? Sehingga jika jumlah lilitannya atau tegangannya sekunder lebih kecil atau menurun dibandingkan yang primer, maka kita sebut trafo step down. Oke, paham ya? Sekarang kamu lihat gambarnya yang B. Yuk, silakan dinyalakan mikrofonnya. Yang B jenisnya apa? Syafana, Bu. Oke, Naura, Syafana. Bu. Ya, Syafana. Naura, Bu. Naura, Bu. Naura dulu, Bu. Syafana dulu. Oke.
Nomor lagu lo, Bu. Ya, savana dulu ya. Oke, trafo apa? Step up. Oke, step A. Kita lihat ya, ini yang primer. Yang primer jumlahnya 6. Yang sekunder jumlahnya 14. Nah, ya. Dari 6 ke 14 ya, naik ya. Berarti namanya trafo step up. Oke, bisa ya. Oke. Nah, sekarang persamaannya. Nah, sebenarnya cara menulis persamaannya mudah ya. N per N sama dengan V per V sama dengan I per I ya. Oke. Karena di atas P, maka yang di bawah S. Ini P, ini S. Maka khusus arus itu terbalik. Yang ini S, ini P ya. Jadi N per N, V per V, I per I. Jadi tinggal masukkan PS, PS, ininya terbalik. N dari bahasa Inggris numbers yang artinya jumlah. Jadi di sini adalah jumlah lilitannya. V voltage tegangannya, I electric current arusnya ya. Oke. Nah, efisiensi ini adalah perbandingan antara yang keluar dibandingkan dengan yang masuk. Nah, jadi logikanya gini. Kalian tahu ogal-agil ya? Coba saya tanya yang bisa dinyalakan. Tahu nggak bahannya untuk membuat ogal-agil dari apa? Kentang, tepung terigu, gula aren. Singkong. Singkong. Siapa yang jawab singkong tadi? Singkong. Siapa? Kentang anjir. Savana. Savana yang umum dari singkong ya. Jenis kentang, Bu. Iya toh, masa sih? Iya, Bu, ada jualan agal-agil kentang gitu, Bu, tulisannya. Kentang. Berapaan biasanya satu? Lebih mahal pastinya. 500, Bu. Ah, masa? Oh ya udahlah, siapa yang jawab barusan? Siapa yang jawab kentang barusan? Naura, Bu. Oh, Naura. Yang kecil paling ya? Ogal-agil kecil. Ya oke, jadi kalau misalkan nih saya mau buat ogal-agil dari bahan singkong. Nah, apakah 1 kg singkong ini bisa jadi 1 kg ogal-agil? Nah, kan padahal kulitnya kan harus dikupas dulu ya, kulitnya tebal. Nah, seandainya dari 1 kg singkong ini jadinya setengah kilogram ogal-agil, maka bisa saya katakan efisiensinya 50%. Paham ya? Jadi dibandingkan antara hasil dibandingkan awal masuk. Nah, sama ketika kalian buat energi. Saya mau buat energi listrik misalkan. Dari 1 kg energi gerak apakah bisa menjadi 1 kg energi listrik? Nah, misalnya perbandingannya meskipun satuannya tidak seperti itu. Ya. Dan kenyataannya memang ketika menghasilkan energi listrik efisiensinya tidak ada yang mencapai 10%. Bahkan jarang yang mencapai 2%. Jadi memang sangat susah sekali untuk membuat energi listrik. Nah, ini adalah daya keluar dibagi daya masuknya. Daya itu adalah V dikali I. Nah, yang keluar kan sekunder ya, jadi S kali S. Kemudian yang di bawah adalah primer kali primernya. Sekarang saya punya pertanyaan. Yuk, yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Jenisnya up atau down? Zurufin, Bu. Zurufin. Oke, apa Nomor jawabannya? Ibu. Zurufin. Step down. Step down. Oke, kita cek ya. Kata Zurufin step down. Sebuah trafo memiliki 300 lilitan primer. Ini primer, ini sekunder. Nah, yang di sini jumlahnya 300. Yang di sini 30. Oke. Dari 300 ke 30 ya, karena turun berarti jenisnya step down. Oke, Zurufin udah betul ya. Nah, oke, ada yang mau coba jawab ini? Besar tegangan lilitan sekunder, silakan. Yuk, berapa jawabannya? Ada yang mau coba? Oke, 1 menit aja. Kalau nggak ada nanti saya ngerjakan. Saya coba lempar dulu. Ada yang bisa menjawab atau tidak? 22. 22. Oke, siapa namanya? Savana. Syafana. Oke, kita cek ya. Nah, apa aja yang diketahui kita tulis lilitan primer. Berarti NP-nya sama dengan 300. Oke ya, sekunder. Berarti NS, ingat N itu jumlah lilitan ya. Sama dengan 30. Kemudian tegangan
berarti V primernya 220. Nah, kita masukkan langsung ke persamaannya. N per N sama dengan V per V ya. Oke, di sini P S, sini P, sini S. Oke. Yang ini P ya. Kok anu tadi? Kayak R. Oke. Nah, ini P ya. Bu, persamaan awalnya kan ada I, apakah perlu ditulis? Jawabannya tidak. Yang kalian tulis cukup 2 saja yang kalian tanyakan ya. Jadi tidak semuanya harus ditulis, tidak perlu ya. Mana yang dibutuhkan. Oke, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Lilitan primer 300. Oke ya. Lilitan sekundernya 30. Tegangan primer 220. Oke. Tegangan sekunder kita nggak tahu. Nah, ketika kalian melihat soal hitungan, jangan buru-buru mengkalikan ya. Apa yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini 300 bagi 30 kan 10 ya. Nah, ada 0 di kiri 1, 0 di kanan 1, tinggal main coret. Nah, sehingga langsung ketemu VS jawabannya 22. Oke, tadi siapa tadi yang jawab? Zurufin ya? Siapa tadi? Syafana. Oh, Syafana. Oke, Syafana. Syafana. Ya. Oke. Nah, sekarang soal yang ketiga ini, biar saya ngerjakan ya. Ini sama ya, lilitan primernya tadi 300 sama 30. Nah, sekarang arusnya. Nah, oke, boleh kalian pakai yang mana saja. Oke, saya di sini pakai N per N sama I per I ya. V-nya saya tidak perlu pakai. Nah, ya, cukup variabel yang saya ketahui aja. Nah, kalau N di sini P sama S, maka arusnya terbalik. Oke, nah kita masukkan ya angkanya ya. Lilitan primernya 300. Oke. Lilitan sekundernya 30. Arus sekundernya ditanyakan. Arus primernya 0,5 miliampere. Ada yang tanya, Bu, apakah perlu dirubah ke ampere? Tergantung. Kalau soalnya pilihan ganda, kemudian option jawabannya dalam satuan ampere, maka perlu dirubah. Kalau jawabannya dalam satuan miliampere, maka tidak perlu dirubah, ataupun uraian tidak perlu dirubah ya. Sama seperti tadi ya, kita sederhanakan nih 10. Nah, kemudian nih kita kalikan silang ya, sehingga IS sama dengan 10 dikalikan 0,5. Jadi jawabannya adalah 5 miliampere. Oke, bisa ya. Nah, sekarang menghitung, ini belum saya hapus yang ini ya. Menghitung efisiensi ya. Oke. Menghitung efisiensi. Nah, itu soal ABD sudah ya. Menghitung efisiensi itu adalah didapat dari daya yang keluar dibagi daya yang masuk. Nah, daya itu kan VS dikalikan IS dibagi VP dikalikan IP dikalikan 100%. Cuma untuk soal ini pengecualian ya, ini saya ambil dari buku paketnya, tapi soal ini impossible dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Ya, ntar tahu alasannya, kita kerjakan dulu. VS-nya berapa tadi ya nilai VS? VS 22, VP 220. Kita masukkan di sini. VS-nya 22, kita tulis di atas 22. VP-nya 220. Oke. Sekarang IS tadi berapa ya nilai IS? IS 5, IP-nya setengah. IS 5 dikali 5, yang ini dikali 0,5. Oke ya. Dikali 100%. Oke, 22 kali 5 110. 220 kali setengah juga 110. Nah, kalau sama angkanya kan saling coret. Berarti jawabannya 100%. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini tidak mungkin ya, impossible. Nah, itu di buku paketnya juga dijelasin. Ya, di buku paketnya nggak tahu kenapa dia pakai soal seperti ini yang buat buku paketnya ya. Mungkin hanya sebagai contoh aja. Kenapa saya katakan impossible?
Karena ketika sudah masuk ke dalam mesin itu pasti ada energi yang terbuang. Jadi nggak mungkin keluarnya jadi 100% lagi, sama kayak tadi ya, singkong menjadi ogal-agil kan ada yang dibuang itu bahan-bahannya, ada yang terserap. Jadi pasti efisiensinya kurang dari 100%. Yuk, sampai di sini yang mau bertanya silahkan. Yuk. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau ada yang masih belum paham tentang tadi, ada membuat magnet, kutub-kutub, dan trafo. Ya. Oke, bisa ya? Tidak ada yang ditanyakan ya? Bisa semua? Oke, sekarang kita lanjut ke kutub bumi. Nah, ya. Oke, ini sambil kalian baca sendiri ya, saya tidak akan menjelaskan banyak ya. Oke, ini tadi gambar untuk medan magnet bumi ya, utara dan selatan. Nah, ini ada simpangan yaitu sudut deklinasi dan inklinasi. Jadi kalau kalian ngelihat kompas, kalian lihat jarum kompas tuh nggak pas gitu loh ya, mesti ada miring-miringnya. Nah, sudut kemiringannya ini ya, ini apa namanya, kita sebut dengan sudut deklinasi ya. Kemudian kalau lihat ke arah bawah itu tidak pas lurus juga ya, itu ada miringnya juga. Ini namanya sudut inklinasi. Sekarang kita masuk medan magnet. Medan itu artinya daerah di sekitarnya. Seperti kalau medan listrik berarti daerah di sekitar listrik yang masih terpengaruh. Medan magnet berarti daerah di sekitar magnet tapi masih ada pengaruh gaya magnetnya. Nah, kita lihat bisa digambar dalam bentuk garis-garis gaya magnet yang keluar dari, lihat ya tanda panahnya, kutub utara masuk ke kutub selatan. Seperti ini animasinya ya. Meskipun kalau eksperimen mungkin tidak terlihat. Kalian kalau eksperimen seperti ini cantik sekali sebenarnya ya. Jadi kalau eksperimen tuh anak-anak senang sekali ya. Jadi ada magnet batang, kemudian di atasnya dikasih kertas, kemudian ditabur serbuk besi, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau kutubnya sama nih, misalnya utara-utara kan sama-sama keluar tanda panahnya, akhirnya interaksinya adalah tolak menolak. Siapa nak butuh siapa? Ngumpulin apa? Pot? Oke. Oke, kalau kutubnya sama-sama selatan, oke, maka garis gaya magnetnya akan sama-sama masuk ya. Jadi otomatis interaksinya adalah tolak menolak ya. Kalau utara dan selatan, sesi itu bukan kayak nilai-nilainya yang belum ya usah. oke ya, jadi dari utara ke selatan ya, itu maka jadinya adalah gayanya adalah tarik menarik ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gaya gerak listrik induksi. Nah, jadi ini adalah gimana sih bisa menimbulkan arus tanpa sumber arus. Nah, jadi kalau kalian kan mau nyalain buat rangkaian nih, mau nyalain lampunya biar nyala kan butuh baterai. Nah, ini gimana ya caranya menghasilkan arus tanpa harus pakai baterai? Jadi kita bisa memanfaatkan magnet dan lilitan dan kumparan. Ini disebut dengan arus induksi. Nah ya, caranya gimana biar menimbulkan arus induksi? Nah, maka caranya adalah menggerakkan keluar masuk batang magnet ke dalam kumparan, memutar magnet batang di depan kumparan, memutar kumparan di depan magnet batang, dan memutus arus listrik pada kumparan primer. Nah, oke ya. Jadi adanya perubahan jumlah garis gaya magnet ini dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya apa? Contohnya dinamo. Nah, kalian kan lihat ya, kok bisa sih lampu sepedaku nyala padahal di sepedaku nggak ada baterai? Karena di situ itu ada dinamo. Semakin cepat kalian mengayuh, maka magnetnya akan keluar masuk kumparan semakin cepat, arusnya juga semakin besar. Nah, supaya arusnya semakin besar, maka caranya yang pertama semakin cepat perubahan jumlah garis gaya tadi ya, semakin cepat keluar masuknya. Kemudian lilitannya ditambah, itu juga semakin kuat. Kekuatan magnetnya juga ditambah, kumparannya dikasih inti besi. Nah, kalau dinamo tadi ukurannya kecil, maka kalau ukurannya besar kita sebut dengan generator
ya. Jadi dinamo atau generator ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator ini ada generator AC dan DC. Yang suka nonton film Marsa, nah pernah lihat enggak? Nah Bu Erin kadang nemenin anak ini. Jadi di film Marsa itu punya alat seperti ini ya, seperti ini yang di atas ini. Dia mau ngidupin lampu taman, akhirnya dia supaya ini biar larinya ini kenceng ya, sehingga lampunya nyala ya. Jadi dia lari kenceng ya, sehingga nanti perubahan kumparannya keluar masuknya kumparan itu semakin cepat. Nah ya, seperti itu contohnya. Ini trafo. Oke, sekarang kita masuk ke magnetan dalam teknologi. Nah, ini MRI. Masih sering ya nonton movie terus ngelihat ada orang diperiksa masuk ke dalam seperti tempat putih seperti gini ya. Itu namanya MRI. Nah, MRI adalah magnetic resonance imaging. Nah, ini prinsipnya gimana? Jadi orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Bu, apakah aman? Oh, aman sekali. Justru lebih aman daripada menggunakan rongsen atau sinar X. Jadi alat ini nih alat pencitraan, yaitu mengambil gambar yang ada di dalam tubuh kita tanpa harus melakukan operasi. Nah, misalnya nih, aduh kepala saya kok pusing terus ya, saya sudah minum ini, kok nggak ada hasilnya, periksa ke dokter. Nah, pengen tahu apa isinya otak, masa langsung dioperasi otaknya? Enggak ya, coba dilakukan scan dulu ya, dilihat. Nah, seperti apa? Nah, apakah ada cairannya kah, ada tumornya kah, seperti itu ya. Nah, sementara untuk rongsen atau sinar X itu menggunakan, dia tuh hasil pancaran sinar radiasi dan ini berbahaya, nanti dipelajari di SMA kelas 3 ya. Jadi ada peluruhan radiasi. Nah, orang yang pertama kali menemukan, jadi dia memancarkan sinar ini pada tangannya, terus dilihat tulangnya bisa terlihat. Jadi dia excited banget ya, aduh tulang saya bisa terlihat, dia pakai sinar ini. Akhirnya ditempelkan dipancarkan sinar ini di seluruh tubuhnya dan akhirnya meninggal. Nah, padahal tidak tahu ya bahwa sinar ini berbahaya. Nah ya, oke, jadi kalau ini bisa mematikan sel-sel. Jadi kalau kalian tahu bom Hiroshima Nagasaki ya, itu kan dari bom bom atom ya, dari radioaktif ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu ada batasannya sel tubuh kita, tidak boleh dipancarkan terus-menerus. Jadi kalau kalian rongsen, besok saya rongsen lagi ya, besok lagi ya, nggak boleh ya, seperti itu ya. Oke, selnya mati. Nah, karena yang menemukan bingung mau beri nama apa, akhirnya diberi namalah sinar X. Nah, seperti itu. Nah, datanya seperti ini. Apa ya? Datanya seperti ini. Ini data saya sendiri. Jadi saya S1 dulu di Fisika Brawijaya. Kebetulan skripsi saya adalah membuat aplikasi ya, untuk mendeteksi bagaimana cara pengobatan terapi ya, terapi tumor ya. Datanya diambil dari MRI Saiful Anwar Malang. Jadi data ini adalah data skripsi saya, bukan ambil di internet. Jadi dosen saya memberikan data saya seperti ini. Kemudian saya membuat pakai bahasa pemrograman MATLAB. Jadi kalau kalian belajar bahasa pemrograman kan ada Java, ada Delphi, saya pakai yang MATLAB waktu itu ya. Kemudian nanti kalau dimasukkan dalam pemrograman itu nanti bisa disorot misalkan. Jadi berdasarkan kerapatan pikselnya nanti bisa teridentifikasi, oh mana kulitnya, oh mana tulangnya, oh mana dagingnya, oh mana cairannya, itu sudah bisa terlihat dari kerapatan piksel gambarnya. Ya, misalkan di sini adalah tumornya, nanti tinggal diarahkan. Kemudian berapa terapi kemonya yang akan digunakan. Waktu itu saya pakai sumber kobalt 60 ya untuk terapi ininya, tumornya. Ya, seperti itu. Kemudian setelah saya lulus, ternyata dosen saya mengirimkan ini penelitiannya ke dalam International Physical Medical Physics internasional di Vietnam, pertemuan fisika medis internasional di Vietnam, kemudian diterima, jadi dia terjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Vietnam. Dikirim jurnalnya ke saya, kemudian saya lihat ada nama saya. Oke, sudahlah. Jadi kalau nanti kalian mahasiswa ya, kalian pasti akan sering mengerjakan tugas-tugas dari dosennya ya, proyek-proyek penelitian dosennya ya. Kemudian kalau kalian baru melihat tidak ada nama kalian di sana, baru kalian bisa komplain ya. Ini pernah terjadi di Jogja ya. Dosennya menggunakan penelitian mahasiswanya tanpa menyebutkan nama mahasiswanya menggugat dan nama guru besarnya dicabut. Karena tidak boleh ya, itu plagiarisme ya, seperti itu.
Nah, ini anak kecil ini ya. Ini data anak kecil. Kalau nggak salah umur 7 atau 8, ini adalah tulang belakang ya datanya ya, MRI. Jadi tidak semua rumah sakit itu bisa punya MRI ya, harganya mahal. Waktu itu pernah rusak di Malang, itu servisnya harus nunggu preparat dari Eropa ya, seperti itu. Nah, oke. Oke, sekarang yang selanjutnya ini tidak kalah menarik, namanya kereta api maglev. Merupakan kependekan dari magnetically levitate atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Jadi dari bahasa Inggris levitation yang artinya tolakan ya. Oke, jadi di sini menggunakan bahannya adalah bahan superkonduktor ya. Sebenarnya kalau tatap muka saya banyak videonya ya. Kan di luar tuh ada anak SD sudah bisa membuat superkonduktor seperti ini. Nah, di sini yang dibidik kenapa sih kok kereta api ya? Karena suatu negara maju itu jika memiliki public transportation yang murah, nyaman, layak. Itu kenapa yang dibidik adalah kereta api, karena kereta api dapat menampung penumpang dalam jumlah yang besar. Oke ya. Jadi ini bukan kereta cepat, ini di atasnya lagi ya biayanya. Jadi dari bahan superkonduktor sehingga di sini dia posisinya bisa melayang karena tolakan, dan ini melaju sangat cepat sekali karena tidak ada hambatannya ya. Dan dia bukan hanya buat keretanya tapi juga buat treknya atau relnya ini khusus ya, relnya juga khusus, biayanya sangat mahal. Yang punya itu ada Jepang, Shanghai, kemudian Amerika, Jerman, dan juga Prancis ya. Dan yang tercepat ada di Shanghai, Cina. Nah, bisa dilihat. Nah, ya. Oke, kemudian di sini kalian lihat bentuk ukurannya di sini sangat ramping atau aerodinamis untuk mengurangi hambatan gesek udara. Kalau kalian pernah nonton filmnya Will Smith, kalau nggak salah iRobot, itu di filmnya itu kan mobil-mobil terbang. Jadi kalau kalian nonton film fiktif ilmiah, bukan berarti itu khayal ya, tidak. Dia itu seolah-olah membaca masa depan. Ya, mungkin kalau negaranya sudah punya uang berlimpah, jadi kalau kereta api sudah terjangkau, sudah ada maglev, mungkin dia mau membidik mobil ya. Cuma mobil kan pribadi ya, dia hanya bisa menumpang ada 8 orang penumpang maksimal. Jadi jalan rayanya dibuat treknya sendiri, mobilnya juga sendiri. Jadi seolah melayang cepat sekali jalannya. Jadi jalurnya sendiri. Kayaknya dulu waktu Bu Erin ke Belanda pingin banget bisa ke Jerman, cuma waktu itu kementeriannya datang, akhirnya nggak boleh, kita nggak diizinin ke Jerman. Jadi cuma bisa ke Belgia. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke Eropa punya visa bisa deket banget kok, bisa keliling seluruh benua ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Java, Hikmatul, Gunawan, Fatan. Oke, sudah tidak ada ya. Oke, materi kita sudah tinggal satu ya, bioteknologi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Airin akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga jadi anak soleh-solehah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.